sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Beni Afrianto dari kelas J01 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan neurologis bahasa. Sebelum itu saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hadawa Yusari yang selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita bahas materi kita mengenai landasan neurologis bahasa. Dalam landasan neurologis bahasa, ada 4 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, teori dan metodologi landasan neurologis bahasa. Yang kedua, struktur dan organisasi otak manusia. Yang ketiga, hubungan otak dengan bahasa. Yang keempat, perbedaan otak wanita dan otak pria. Baik, poin pertama, teori dan metodologi landasan neurologis bahasa. Adapun faktor penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologisnya, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, sedangkan hewan tidak. Otak manusia dengan hewan berbeda, bukan hanya bentuknya saja, tetapi fungsinya juga berbeda. Menurut Darjo Wijojo pada tahun 2012 dalam bukunya halaman 208, pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung misalnya, korteks cerebral dikatakan tidak tampak. Padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar otak manusia digunakan untuk proses mental dan proses kebahasaan, sedangkan untuk binatang hanya digunakan sebagai kebutuhan fisik saja. Hal ini juga membuktikan perbedaan neurologis yang membuat manusia dapat berbahasa, sedangkan hewan tidak. Baiklah, pada poin kedua kita akan bahas struktur dan organisasi otak manusia. Holloway mengemukakan bahwa perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama, tahap perkembangan ukuran. Yang kedua, adanya perubahan reorganisasi pada otak. Yang ketiga, munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah tertentu melalui korpus kolosum. Yang keempat, munculnya 2 hemisfer yang asimetris. Otak manusia berukuran sekitar 100 sampai 1,5 kg dengan rata-rata 1330 gram, yang mana ukuran tersebut hanya 2% saja dari ukuran tubuh manusia. Ukuran otak yang sebesar itu membutuhkan 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan 20% dari sumber daya metabolis manusia. Otak manusia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, cerebrum atau otak besar, yang kedua, cerebellum, otak kecil, yang ketiga, brainstem, batang otak, yang keempat, limbic system atau sistem limbik. Baiklah, yang pertama, cerebrum atau otak besar. Cerebrum membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, analisis, logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, memori, dan kemampuan visual. Yang kedua, cerebellum atau otak kecil. Cerebellum terletak di bagian belakang kepala, dekat dengan ujung leher bagian atas. Cerebellum mengontrol banyak fungsi otomatis otak, di antaranya mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Yang ketiga, brainstem atau batang otak. Batang otak ini mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia, yaitu fight or flight, lawan atau lari saat menghadapi bahaya. Yang keempat, limbic system atau sistem limbik. Sistem limbik berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostasis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang, metabolisme, dan memori jangka panjang. Baiklah, kita lanjut pada poin ketiga, kita akan bahas hubungan otak dengan bahasa. Dari struktur serta organisasi otak manusia memegang peranan yang sangat penting dalam bahasa. Bahasa menurut Brown adalah seperangkat simbol, yaitu vokal maupun visual yang sistematis, manasuka, mengonvensionalkan makna kata yang dirujuk dan dipakai untuk berkomunikasi dengan manusia dalam sebuah komunitas atau budaya bicara, dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama. Setelah diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan
Dan di daerah inilah bunyi-bunyi tadi dipilah dan dipilih menjadi suku kata, frase, klausa, dan akhirnya kalimat. Baiklah, pada poin terakhir kita akan bahas perbedaan otak wanita dan otak pria. Menurut Steinberg DKK dalam buku Darjo Wijojo tahun 2012, halaman 221, ada perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam bentuknya, yaitu hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa pada umumnya didominasi oleh wanita. Sedangkan menurut Cair pada tahun 2009, halaman 134, mengemukakan keunggulan otak wanita yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, otak wanita lebih seimbang. Yang kedua, otak wanita lebih tajam. Yang ketiga, lebih awet dan selektif. Baiklah, yang pertama, otak wanita lebih seimbang. Penggunaan otak kiri dan otak kanan secara serentak membuat wanita dewasa lebih lincah dalam soal verbal dibandingkan dengan pria. Yang kedua, otak wanita lebih tajam. Otak wanita lebih tajam dalam berbagai hal, yakni penglihatan, pendengaran, daya ingat, dan perasaan. Yang ketiga, lebih awet dan selektif. Otak pria mengerut lebih cepat daripada otak wanita. Otak wanita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan metabolisme otak atau pemakaian energi oleh otak dengan umumnya, sedangkan kecepatan metabolisme pria semakin boros energi dengan bertambahnya usia. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam.